Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa ala azwaji Rasulullah wa ahli baiti wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arwah jamil awliya was salihin was syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin mufassirin wa a'immatil mujtahidin wa muqallidihim wa jami' musannifil kutubin nafi'ah, khususan la ruh al-imam Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi wa ila ruh al-imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa tamidatihim al-muntasimim wa muhibbihim al-muta'alliqina bihim wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Wa qala Isa alaihi salam ad-dunya aradun hadirun ya'kulu minhu al-barru wal fajir wal akhiratu wa'dun sadiqun yahkumu fihi malikun qadir. Yang ketiga, yang kedua dari yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, ad-dunya aradun hadirun. Dunia ini ibarat barang yang ada, kelihatan, ketok. Ya'kulu minhu, mengambil, memakan, minhu, dari barang yang ada itu yang kelihatan, al-barru, orang yang baik, wal fajiru, dan orang yang jahat. Dunia seperti barang yang kelihatan oleh mata, atau juga selain barang seperti uang dan yang lain sebagainya, kelihatan. Lah sesuatu yang terlihat itu pasti akan menjadi incaran setiap orang yang melihatnya. Kalau misalnya itu tanah,
yang melihat adalah maklar dan tuan tanah, pastinya mereka semuanya kelihatan, namanya tanah luas, kelihatan keto. Terkadang nyelempit di kampung, di belakangnya rumah si ketok kok masih kelihatan kok para makelar itu, nggak tahu walaupun di belakangnya rumah, apalagi yang di seberang jalan, sehingga menjadi incaran dari makelar atau orang-orang yang biasa membeli tanah. Kelihatan mereka mencari siapa pemiliknya, orang mana, sekiranya beli tanpa melalui maklar supaya tidak mengeluarkan duit banyak, atau kalau malas mencari pasrah dengan maklar yang atur sudah. Kelihatan sama dengan penjual barang apapun. Kalau barang harga murah dan diketahuinya, pasti dia cepat-cepat untuk mendapatkannya. Kelihatan. Atau seperti makanan yang dihidangkan, yang datang semuanya melihat, oh ada nasi, nasinya ada nasi putih sama nasi goreng misalnya, lauk pauknya ada daging yang dibuat sate atau lainnya, kemudian ada kuah ini, kuah itu, ada sayuran ini dan itu, kelihatan. Jadi yang diundang siapapun itu orangnya melihat, mengetahui apa yang ada di tempat hidangan tadi itu. Lah yang diundang itu kan siapapun, ada yang ahli masjid, ada yang ahli majelis, ada yang ahli kebaikan, ketaatan, ada juga yang ahli maksiat, ahli mungkar. Lah yang diundang bisa melihat dan menikmati hidangan yang dihidangkan, itu dunia. Dia bisa mendapatkan, bisa meraihnya dan diberikan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Makanya orang baik, ada mereka yang kaya-kaya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kaya. Sekalipun setelahnya semua hartanya Sayyidina Abu Bakar dikasihkan oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Sahabat Abdurrahman bin Auf kaya, bahkan mau jadi orang miskin nggak bisa, tetap menjadi orang yang kaya, bahkan terus kaya. Oh, diberikan kepada orang yang baik juga sama Allah dunia. Tapi kalau banyaknya enggak. Orang baik punya dunia ada, tapi mereka punya dunia tapi nggak cinta dunia. Jadi hanya punya tapi nggak cinta. Lah bedanya orang punya dunia tapi nggak cinta, itu pasti dermawan, nggak medit. Lah kebanyakan dari mereka nggak diminta ngasih. Kenapa? Dermawan, nggak cinta dunia sekalipun ia punya banyak dunia. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang di Mekah menjadi banyak gurunya para habaib di Indonesia ataupun para kiai di Indonesia.
Itu kalau ada tamu yang datang kepada beliau, anggap kalau yang pengalaman pribadi itu musim haji. Musim haji itu banyak pelajar. Kita aja yang dari Hadramut itu ada beberapa, ada yang dari Darul Mustafa, ada yang dari Rubatarim, ada yang dari Ahqaf. Ini mereka ketika haji pasti ke tempatnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Datang ke sana mereka. Lalu itu terkadang datangnya mereka itu bukan datang untuk sendiri, untuk dirinya, tapi juga untuk teman-temannya. Jadi teman-temannya itu ada yang nulis surat. Nah dalam surat itu nggak pernah dibaca, wis pengalaman mungkin sudah tahu apa yang diminta. Jadi di dalam surat itu anak-anak itu biasanya minta kitab-kitabnya Syekh Muhammad, karena kitabnya nggak banyak dijual, hanya sebagian yang dijual dulu, sehingga minta kitabnya. Dititipkan orang anak-anak yang berangkat haji itu. Berangkat, yang berangkat rombongan tadi itu yang ke situ dapat kitabnya, satu orang itu dapat beberapa kitab. Kemudian bukan hanya kitab, yang datang ke situ itu bukan hanya dapat kitab, uang, amplopan 300 real, 300 real per anak. Nah, saya waktu itu kalau ada 15 orang semuanya dapat 300 real, pingin wis. Kalau itu 15 anak insya Allah lebih, tapi anggap 15, 300 kali 5, 15 pingin. Nah sekarang 300 real berapa? Anggap dulu tahun 2003 sekitar 800.000, anggap 800.000 per anak, 800.000 kali 15 itu duitnya. Lah kitabnya nyetak kan bukan pakai daun, pakai duit. Duit bukan satu kitab loh yang dikasih, sak kresek isinya kitab, kemudian halwa, uang 300 real. Itu belum dari tempat lain. Ini masih rombongan kita ini. Terus yang kirim-kirim surat itu dikasih kitab. Loh, ini orang kaya tapi nggak cinta dunia, dermawan. Siapa? Orang baik, ulama, aulia. Dapat. Bukan hanya dimiliki orang-orang jahat, enggak, orang baik pun juga kaya tuh, kaya. Tapi nggak cinta, sehingga dermawan, bagi-bagi, bukan untuk dirinya sendiri. Lah orang jahat, wah hampir semuanya kalau orang jahat dikasih sama Allah. Orang jahat untuk apa? Kejahatannya, wah tambah macam-macam, wah tambah kaya, pikirannya kejahatan sudah. Untuk narkoba, untuk bersenang-senang yang sifatnya itu sesaat, teler, mabuk dan yang lain sebagainya. Jadi tambah kaya tambah bejat, tambah kaya tambah jahat. Itu dunia. Jadi diberikan oleh Allah kepada orang baik, dengan diterimanya bertambah kebaikannya, diterima orang jahat bertambah kejahatannya. Intinya dunia ini siap dimiliki oleh siapapun dan diberikan oleh Allah kepada siapapun, dunia. Tapi kalau akhirat, wal akhiratu wa'dun shadiqun, akhirat itu adalah janji yang benar. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran tentang akhirat itu sangat benar. Begitu juga yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya benar.
Perkataan para ulama benar. Akhirat tidak diberikan oleh Allah keistimewaan kemuliaannya kecuali orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mengejar dunia, ambisi dunia. Orang yang tidak menginginkan kemuliaan dunia, ini diberikan akhirat. Makanya orang yang mendapatkan yang mengejar akhirat, dia akan mendapatkan kemuliaan keistimewaan. Orang yang mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan akhirat, justru kehinaan. Allah dalam ayat Al-Quran itu berfirman, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesenangan dunia, nu'tihi minha, akan dikasih sama Allah. Dari dunia tadi itu dikasih sama Allah, diberi. Tapi enggak enaknya apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak punya apa-apa. Dan sekarang kita perlu tanyakan kepada diri kita. Kita hidup di dunia, toh apa nanti di akhirat hidup? Nah kalau kita di akhirat hidup, berarti di akhirat kita butuh sesuatu untuk kehidupan kita di sana. Sehingga di dunia ini kita hidupnya berarti apa? Sementara kan. Sebagaimana yang hadis yang sudah sering kita sampaikan. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jelas Rasulullah sudah mengatakan, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang transit, yang melewati dari kota ke kota menuju tempat tertentu atau kota tertentu. Itu kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita fokus dengan kehidupan dunia kita, hanya kehidupan dunia saja yang kita fokuskan, yang kita pikirkan, nah akhirnya di akhirat kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Ibarat orang itu butuh tempat tinggal nggak punya, butuh uang untuk sewa nggak punya, nggak ada, untuk sewa nggak ada, mau nyewa nggak ada kita nih. Kenapa? Sudah kita habiskan di dunia. Kita habiskan di dunia, akhirnya di akhirat nggak punya apa-apa gitu. Nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya kemuliaan, nggak punya keistimewaan. Akhirnya apa? Hina kita. Itu dunia. Tapi kalau akhirat enggak. Akhirat mulia dia. Mau tidak mau mulia dia. Makanya para nabi, para rasul, para aulia meninggalkan dunia, menjauhi dunia, menghindar dari dunia, mereka dimuliakan oleh Allah di akhirat. Enggak ada ceritanya para nabi, para rasul, aulia itu singgah sesaat untuk mendapatkan azab dari Allah, enggak ada. Langsung mereka tanpa pemeriksaan, aman dari segalanya sudah. Kenapa? Di dunia mereka menghindar, menjauh dari kemaksiatan, kemungkaran, segala macam yang melalaikan, termasuk dunia dihindari. Mereka banyak beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Wah, mudah bagi mereka masuk surga. Tapi yang dunia, yang ngejar dunia, yang ambisi dunia, nggak bisa. Mampir dulu. Mampir dulu. Orang yang ambisi mendapatkan dunia, kekayaan, ini subhat diterima, haram diterima. Nggak hanya yang halal. Pondok saya nggak mau yang haram atau yang subhat.
Tahu dari mana itu syubhat haram? Ilmunya nggak ngerti kok. Ilmunya nggak ngerti, tahu dari mana syubhat dan haram. Kemudian iya itu belum ada barangnya. Kalau sudah ada barangnya, ketok moto. Apalagi alasannya iya ya apa aku pas foto iki. Tak apa-apa tak jekit titik-titik ae. Titik-titik. Itu masih ratusan ribu, belum jutaan, belum puluhan juta. Ini orang dunia ini. Seperti itu dunia. Tapi akhirat enggak. Orang yang mengejar akhirat, yang mengutamakan akhirat, pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidud dunya rabban fatattakhidukum abidan. Katanya Rasulullah, janganlah kalian jadikan dunia sebagai Tuhan sehingga kalian akan dijadikan oleh dunia sebagai budak, sebagai hamba. Ini jelas Allah telah mewahyukan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani fastakhdimi man khadamaki. Wahyunya Allah kepada dunia. Allah ngomong kepada dunia, dunia, layanilah orang-orang yang melayani aku. Jadi orang yang sibuk dengan ibadah, orang yang sibuk dengan ketaatan, orang yang sibuk dengan kebaikan, orang yang ingin memperbaiki dirinya atau orang lain daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fokus dalam itu semuanya. Allah perintahkan dunia untuk melayaninya. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan yang menciptakan dunia. Pertanyaannya, apakah dunia tidak akan mentaatinya? Taat, patuh, mau tidak mau. Jadi orang yang melayani Allah ini enak uripe, ndak sorop blas. Kenapa? Dunia diperintahkan untuk melayaninya. Nyantai mereka, ndak ngoyo, ndak perlu mikir ngeluh dah ya Allah. Barang entek iki opo kulaan. Ya Allah, duwike kari sakmene iki ana barang ndak cukup, ngeluh mikir, ndolek utangan kono utangan kene, ya apa carane entuk duit, beras habis, uang nggak ada, bingung. Kenapa? Dia nggak melayani Allah. Tapi kalau melayani Allah enggak, melayani Allah nggak bingung, plus nyantai, beras habis, tak apa-apa, gampang, insya Allah ada, tenang dia. Seperti cerita tadi malam Abdullah bin Mubarak, ya apa? Satu-satunya yang dia miliki dikorbankan untuk menjamu tamu, tenang, nggak bingung, bahkan mengorbankan istrinya, bahkan wis tak talak karena nggak mau memuliakan tamu. Tapi apakah kemudian khawatir? Enggak, mendapatkan lebih dan lebih dan lebih. Itu orang yang melayani Allah nggak mungkin disia-siakan sama Allah, sehingga dunia diantaranya diperintahkan oleh Allah untuk melayaninya. Tapi sebaliknya, kalau kita melayani dunia, ingin benarkan rumah, ingin ngenakno urip, ingin punya ini, ingin punya itu, dan yang lain sebagainya, katanya Allah apa? Fastakhdimi, dadekno budakmu, jadikan pelayanmu, jadikan babumu. Jadi dunia menjadi majikannya, dia menjadi budaknya. Coba dipikir,
perkataan ini, sambungkan dengan perkataan tadi malam, perkataan Imam Ali. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu menjaga kita, berarti kita sebagai apa? Majikan, dijaga. Punya bodyguard. Siapa bodyguard kita? Ilmu. Kan enak dijaga. Tenang kita, nyaman. Kenapa? Kanan kiri atau depan belakang ada yang menjaga, ada yang mengawal. Tenang, nyantai. Itu ilmu. Menjadi penjaga, bodyguard bagi yang memilikinya. Tapi kalau harta, wa anta tahrusul mal, kamu yang menjaga harta, berarti yang majikan siapa? Yang tuan siapa? Harta. Kamu dibuat ada keletek, ojo tuh tangi yo, maling kingku. Kon tangi, jogo, jaga. Ada mau menyerang, kamu lindungi. Kamu budaknya. Kamu budaknya ini. Malam tidur kamu dibangunkan hanya untuk menjaganya. Ada kekurangan, kamu bingung untuk menghitungnya, khawatir kamu. Loh, kamu diperbudak ini. Tapi kamu kan nggak sadar kalau kamu menjadi budaknya dunia, nggak sadar. Makanya Rasulullah dan Allah dan Rasulnya sudah mengatakan itu. Kalau kita menjadikan dunia itu sebagai Tuhan, Dia akan menjadikan kita sebagai hamba, budak. Sama dengan perkataan Allah kepada dunia itu, fastakhdimi, jadikan budakmu, jadikan babumu. Mana ada budak babu seneng? Ada nggak coba? Tidur nyantai tenang, nggak ada. Mungkin cik tas mari masak, cik tas katanya nilai awak ini. Nggih Pak, tuh kok lagi rono, angkat meneng, baru pulang. Ibarat orang itu cik tas lungguh kari nyucup kopi sepisan, katim buka HP misalnya, ada meneng. Delok anakku nono apa iku? Ndak enak. Apalagi kalau ketemu majikan yang kejam, nggak duwe perasaan. Dikongkon kerja tok ndak oleh mandek. Mandeknya kalau majikannya tidur atau loro atau mati. Mandek wis. Lek sik melek majikannya, ndak oleh mandek wis. Oh, no ae sing dikon ngerjakno. Kon ngerjakno iki, kon ngerjakno iku. Loh, sakit semua. Itu yang disabdakan, yang diperintahkan oleh Allah kepada dunia, fastakhdimi, jadikan dia budakmu. Sama yang dikatakan oleh Rasulullah, fatattakhidakum abidan, dunia itu akan menjadikan kamu abid, budak. Lah terus apa sikap kita yang harus kita lakukan? Uknuzu kanzakum indaman la yudayyi'u fa inna sahiba kanzid dunya yakhafu 'alaiha al-afat wa sahiba kanzilla la yakhafu 'alaihi al-afah. Titipkan, pasrahkan barang kita, dunia kita ini kepada siapa? Kepada orang yang tidak, kepada Allah yang tidak akan menghilangkan barang kita. Wis titipno, wis urusan dunia ini titip nang Gusti Allah. Kalau kita titip kepada Allah nggak mungkin hilang, nggak mungkin dikorupsi, nggak mungkin dientit, nggak mungkin. Kalau kita titip kepada seseorang, kemungkinan dikorupsi, kemudian dicuri atau dientit. Iki titik itu. Udah kelihatannya amanat orangnya. Tak delok wong iku rajin nang masjid, rajin nang musola pengajian. Tak kira amanat, tibane ya padha wae nyolong. Nah, kamu titip kepada orang kok. Lah wong iki walaupun rajin masjid, lah setan ya padha.
Kemudian rajin masjid setannya tidak teko no. Pancet teko. Datang, bukan hanya orang biasa, para aulia diparani setan kok. Nabi itu diparani setan, apalagi para aulia, apalagi kita diparani sama setan. Walaupun Nabi itu maksum, setan itu sih kepingin ngarai Nabi maksiat, padahal tidak iso. Tapi setan mempeng, kepingin ngerusak. Para aulia juga gitu, diparani sama setan. Aulia, apalagi kita yang bukan aulia Allah, cuma aulia anak arek-arek apa ya, bapak arek-arek ya gampang setan. Kita kan bukan aulia Allah, aulianya anak-anak. Jadi tidak mungkin gampang setan untuk mengganggu kita. Lah titipkan urusan dunia ini kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan sudah. Nggak mungkin menyia-nyiakan, nggak mungkin menghilangkan. Karena itu kalau orang yang cinta dunia, senang dunia, dia itu selalu khawatir kalau ada corona ini, wabah, penyakit yang menyebar ini, khawatir, takut. Wadah, ini bisa mengganggu perusahaan kita ini, keuangan kita ini, khawatir. Kenapa? Cinta dunia, ambisi untuk mendapatkan dunia atau kesenangan dunia, ya khawatir. Wah, nilai ekonomi sekarang di negeri kita ini jatuh. Ini bisa-bisa produksi berhenti nih. Kita nggak boleh kirim barang ke sana dan kemari nih. Bagaimana? Wah, kebingungan dia. Dengan virus seperti ini, wah kebingungan. Kejadian seperti ini, kebingungan. Ngeluh, mikir, ya apa carane? Isok ngirim dan sebagainya. Tapi kalau orang yang menitipkan urusan dunianya kepada Allah atau bingung fokus hanya kepada Allah, nggak takut corona, nggak wedi, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sholat, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa membaca Al-Quran, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa puasa, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sedekah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Urusan dunia nggak apa-apa kabeh wis, nggak wedi blas. Dengan adanya penyakit, apa wabah dan lain sebagainya, nggak khawatir. Kenapa? Dia adalah orang yang pasrah kepada Allah dalam urusan dunianya. Akhiratnya luar biasa. Nah, intinya apa? Kalau kita menjadi budaknya dunia, wis susah. Makanya harta ini bukan membuat kita menjadi majikan, tapi membuat kita menjadi budak. Tapi kalau ilmu membuat kita menjadi majikan. Karena itu pilihlah ilmu daripada harta, kejarlah akhirat daripada dunia, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya, dijauhkan dari kehinaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meningkatkan kebaikan, ketaatan, mendekatkan kita untuk mendapatkan dan meraih ridha dan rahmatnya, dijauhkan dari kemaksiatan dan murkanya dan azabnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.